Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalla. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fahman. Amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah. Allah berikan kita nikmat iman, nikmat sehat, masih mempertemukan kita kembali untuk belajar bersama melanjutkan materi tadabbur ayat doa kita ya di pekan keempat ini. Semoga Allah berikan keberkahan ilmu untuk kita semua, dapat memahami dan dapat mengamalkannya di kehidupan sehari-hari kita. Untuk hari ini melanjutkan materi tadabburnya, untuk ayat yang kita tadabburi hari ini isinya tidak ada untuk hafalannya ya. Jadi untuk yang hari ini yang kita tadabburi tidak berisi ayat yang akan kita hafalkan untuk doa sehari-hari, tapi kita akan mentadabburi ayat yang berkaitan dengan pentingnya doa. Kita kan dari awal sudah membahas beberapa ayat tentang doa ya, tapi kita belum membahas tentang doa itu sendiri. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang doa. Tapi mungkin ibu-ibu sering mendengar tadabbur tentang ayat doa ini ya. Ini kan sudah familiar sekali, mungkin sudah beberapa kali mendapatkan pembelajaran tentang tadabbur ayat doa ini. Tapi karena di sini kita juga belajarnya fokus pada tadabbur ayat doa, jadi saya merasa tetap perlu disampaikan ya. Jadi yang sudah pernah belajar, saya harap tidak bosan ya, mengulang kembali yang sudah diketahui. Untuk ayat doa yang kita pelajari hari ini yang seperti yang saya tulis di papan tulis. Ibu-ibu mungkin tahu ini surah apa? Ya. Sahih surah Al-Baqarah ayat 186 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini ya, surah Al-Baqarah ayat 186 ya. Surah ini kalau kita artikan terlebih dahulu ya, wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wa iza sa'alaka, dan apabila sa'ala bertanya, ka-nya kepadamu, ka domir anta itu ya yang artinya kamu. Dan apabila bertanya kepadamu, siapa yang bertanya? Subjeknya, pelakunya adalah ibadi, hambaku. Bertanya tentang apa? Anni, tentangku. Ya, bertanya tentang Allah. Fa inni qarib, maka sungguh aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku memperkenankan menerima doa orang-orang yang berdoa atau permohonan orang-orang yang berdoa, idza da'ani, apabila ia berdoa memohon kepadaku. Falyastajibu li, maka hendaknya orang yang berdoa tadi ya memenuhi panggilanku. Falyastajibu li, hendaknya dia memenuhi atau mereka memenuhi permohonanku. Wal yu'minu bi, dan hendaknya beriman kepadaku. La'allahum yarsudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Itu arti dari ayatnya ya. Ibu-ibu kalau bawa Quran silakan buka Quran juga ya. Ini saya tulis karena nanti ada berkaitan penjelasannya dari sisi bahasa ya. Karena kan tadabbur kita ini memang sebenarnya untuk menerapkan pembelajaran bahasa Arab kita. Jadi akan ada selalu kaidah sedikit-sedikit ya, kaidah yang akan kita bahas. Jadi ayat 186 dari surah Al-Baqarah ini menjelaskan tentang berdoa. Yang mana ayatnya ini tersisip di antara ayat-ayat puasa ya. Kalau kita buka surah Al-Baqarah mulai dari ayat 183, 184, 185 ini berisi tentang doa. Kemudian tersisip di 108 tentang puasa, maaf. Jadi 183, 84, 85 ini tentang puasa. Kemudian di 186 tersisip tentang doa. Yang mana nanti di setelahnya di 187 kembali lagi tentang puasa. Jadi ada tersisip di antara ayat-ayat tentang puasa.
Ya, ini bukan berarti Allah kesalahan meletakkan ya, tapi karena ada hikmahnya sendiri ya. Kenapa doa dikaitkan dengan puasa, kenapa doa dikaitkan dengan bulan Ramadan gitu ya. Tapi pembahasan kita tidak ke sana ya. Untuk yang berkaitan dengan puasa dengan bulan Ramadan, ini kalau memang ada kesempatan, Allah berikan kesempatan ya, mungkin akan kita bahas sebelum kita libur ya. Sebelum biasanya kita kan Ramadan libur, mungkin akan kita bahas gitu ya. Tapi kalau sekarang fokus kita hanya pada ayat 186-nya saja yang berkaitan tentang doa. Ya. Berkaitan dengan ayat 186 sendiri ini dia ada asbab nuzul, jadi ada sebab diturunkannya, ada latar historisnya ya mengenai diturunkannya ayat 186 ini. Adapun sebab nuzulnya ada beberapa riwayat. Ada beberapa riwayat. Di antara riwayatnya ya, kenapa latar belakang, latar historis dari diturunkannya ayat ini, di antara riwayatnya adalah dikisahkan ada seorang Arab Badui yang disebut dengan orang Arabiyah, Arab itu Arab Badui, yang datang kepada Rasulullah, bertanya kepada Rasulullah, aqaribum mir rabbina, apa kita ini dekat dari Tuhan kita, fanunajihi, maka kita cukup bermunajat, berbicara dengan pelan, berbisik gitu ya. Amba'idun fanunadihi, atau jauh, maka kami akan memanggil dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang. Ini riwayat, salah satu di antara riwayatnya. Ada riwayat lain juga yang menceritakan bahwasanya para sahabat bertanya kepada Rasulullah, Aina Rabbuna, di mana Tuhan kami? Ya. Kemudian ada juga riwayat yang mengisahkan tentang bahwasanya Rasulullah bersama para sahabat ketika itu ada dalam Ghazwah. Ghazwah itu perang ya. Ya, perang itu pada masa Rasulullah itu ada Ghazwah, ada Sariyah. Kalau Ghazwah itu perang yang memang dipimpin langsung oleh Rasulullah. Luar biasa ya, kalau pemimpin di masa lalu itu memimpinnya bukan hanya di di tempat yang enak, tapi juga terjun ke medan perang gitu ya. Jadi ketika dalam suatu ghazwah Rasulullah bersama para sahabat, dan para sahabat ini bertakbir, bertahlil, berdoa dengan suara yang keras, dengan suara yang lantang. Kemudian Rasulullah berkata, apakah kalian berdoa meminta kepada sosok yang tuli, sosok yang enggak hadir, sosok yang tidak ada? Sesungguhnya kalian berdoa kepada sosok yang maha mendengar dan sosok yang sangat dekat, gitu ya. Jadi ada beberapa riwayat. Jadi memang kalau asbabun nusul dari ayat itu kan nanti akan berkaitan dengan riwayat ya, dengan hadis. Jadi biasanya ada beberapa periwayatan. Nah nanti dari periwayatan ini juga nanti ada beberapa sanad itu kan bermacam-macam ya derajatnya. Ada yang kuat, ada yang lemah. Jadi namanya latar belakang ini berkaitannya nanti lagi dengan yang namanya ulumul hadis, ilmu hadis. Kalau ibu-ibu belajar pernah mendengar ulumul hadis, nanti ada tuh mempelajari tentang riwayat, tentang jalur sanad ya. Hadis itu mungkin ibu-ibu sering dengar hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis mutawatir gitu ya. Nah, riwayat dari asbabun nusul itu nanti kaitannya dengan ilmu hadis. Ya, tapi bukan berarti ketika ayat itu memiliki asbab nuzul, latar historis turunnya, maka ayat itu berlaku hanya pada saat itu saja gitu ya. Adapun hukumnya tetap berlakunya umum. Ada kita tahu asbab nuzul itu biar tahu nih dilalahnya ayat ini, maksudnya ayat ini apa. Tapi kalau hukumnya dia berlakunya umum, berlaku untuk seterusnya gitu ya. Dan gak semua ayat dalam Al-Quran itu punya asbab nuzul. Malah lebih banyaknya tanpa asbab nuzul. Dan bukan berarti kalau nggak ada sebab nuzulnya, ayat ini nggak diturunkan, tetap akan Allah turunkan gitu ya. Jadi penting juga bagi kita untuk mempelajari yang namanya asbab nuzul. Tadi sebab diturunkannya ya. Kita masuk ke ayatnya. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tadi kan ada yang bertanya Allah, kita tuh dekat atau enggak sih sama Allah? Allah tuh dekat atau enggak sih dengan kita? Di mana sih Allah ya? Ada juga yang berdoa dengan suara yang lantang gitu ya. Kemudian di sini akhirnya diturunkanlah oleh Allah ayat 186 ini. Wa idza sa'alaka ibadi
anni. Wa idza, wa ini artinya dan ya. Nah, nanti ada yang memasukkannya, nanti dia harful atop, berarti ada kaitan dengan ayat sebelumnya. Ada yang mengatakannya ini adalah istinaf, ini memulai cerita baru, kisah baru, hukum baru, tapi tetap masih ada kaitan dengan yang sebelumnya. Adapun iza itu artinya apabila, menunjukkan keterangan waktu. Ibu pernah belajar kan dzarful zaman, dzarful makan ya, keterangan waktu. Nah, iza ini berkaitan dengan waktu, dia adalah keterangan waktu. Dan apabila wa iza sa'alaka, sa'ala fi'il madhi ya. Sa'ala yas'alu fi'il madhi. Sa'ala itu artinya meminta, baik itu meminta yang sifatnya materi atau meminta yang sifatnya informasi. Kalau sifatnya informasi kan berarti kita bertanya ya, maka diartikan di sini dengan bertanya gitu. Jadi sa'ala itu bisa artinya meminta ya untuk benda, materi ataupun memohon, bisa juga diartikan untuk meminta informasi dengan bertanya. Wa idza sa'ala, sa'ala fil madi. Ya, biasa kalau ada idza, ada sa'ala yang bentuknya madi itu kan berarti bentuk past tense ya. Tapi dia tidak bermakna past tense, dia bermakna nanti untuk yang akan datang, gitu ya. Wa idza sa'alaka, dan apabila bertanya kepada engkau wahai Muhammad, kaknya ini domir anta ya, ka, kamu, kembali kepada Nabi Muhammad. Nah, siapa yang bertanya? Yang bertanya adalah ibadi, hamba-hambaku. Ibad itu bentuk jamak ya, dia plural dari kata abdun, tunggalnya abdun. Tapi kata abdun ini dia jamaknya, bentuk pluralnya bukan hanya kata ibad saja. Ya, bentuk jamaknya bukan hanya ibad. Contoh seperti kafir, ada kafirun, ada kufar. Nah, abdun ada ibad, dan ada satu lagi namanya abid. Ya, ada dua bentuk jamak dari kata abdun. Dulu kita pernah belajar waktu kita membahas surah Al-Kahfi, kata abdun yang artinya hamba, ya, hamba, budak, abdi ya. Kalau kita bahasa Indonesia jadi abdi itu ya, di kerajaan, abdi dalam, ya, yaitu apa sih hamba itu, abdun itu, yaitu yang dikuasai oleh tuannya. Jadi seorang hamba, abdun, kita ini, kita adalah yang dikuasai oleh Tuhan kita, yaitu pencipta kita Allah. Jadi yang namanya abdun, mestinya dia punya karakteristik taat, tunduk, dan patuh, gitu ya. Dia kan dikuasai sepenuhnya, gitu. Ya bayangkan saja kalau di kerajaan itu ada abdi dalam, apakah ada yang berani melanggar titahnya raja? Enggak kan ya? Ya itulah mestinya karakteristiknya seorang abdun itu seperti itu. Nah, abdun ini punya dua bentuk jamak tadi, ada ibad, ada abid. Ya, jamaknya berarti jamak taksir ya, jamak taksir. Tapi yang menggunakan kata abid itu nanti namanya jamak killah, menunjukkan sedikit. Nih, ya. Ya tadi salah fi'il madi, kaknya domir ya. Jadi objek. Ibadi punya dua bentuk jamak. Ada tunggalnya kan abdun. Ibadi berasal dari kata abdun, abadaya budu, kata kerjanya abadaya budu, menyembah, beribadah. Kata abdun punya dua bentuk jamak. Ada kata abid, ada kata ibad. Nah, yang abid ini namanya jam'u killah, menggunakan pola wazan jam'u killah. Jam'u killah itu bilangan 3-10 biasanya. Kalau ibad ini menggunakan jamaknya namanya jamak kasroh. Jamak kasroh itu banyak, tidak terhitung lagi, tidak terhingga, mulai dari 10 sampai seterusnya. Bilangan yang sudah nggak dihitung lagi, terhitung lagi itu pakainya jamak kasroh. Biasanya penggunaannya seperti itu. Ya, kelihatan? Kecil-kecil tulisannya ya. Semoga kelihatan ya. Gitu. Jadi di sini ada rahasia. Kenapa kok Allah menggunakan redaksi ibad gitu ya?
Ibad tadi jamaknya kasroh 3 sampai 10 tidak jamak kasroh 10 ke atas sampai bilangan tidak terhingga gitu. Dan biasanya kalau kita lihat ke ayat-ayat Al-Qur'an, kata hamba jika disandarkan kepada lafaz Allah, kepada sifat Allah atau kepada domir kata ganti yang kembalinya kepada Allah, contohnya di sini ibadi berarti ada aku. Akunya di sini kembali kepada Allah, atau nanti mungkin pernah mendengar juga ibadur rahman, ya ibadullah. Jadi setiap kali kata hamba disandarkannya kepada lafaz Allah, sifat Allah atau domir yang kembali kepada Allah, selalu menggunakannya kata ibad. Tidak pernah menggunakan kata abid, menggunakan yang jamaknya jamak kasroh. Ya, kenapa seperti itu? Karena ini menunjukkan kedekatan. Ya, kenapa kok bisa dekat? Ya tadi dari maknanya saja, dari polanya kita bisa menduga tuh. Abid sedikit, ibad banyak. Sedikit dan banyak apa? Intensitas ibadahnya. Gitu. Ya. Jadi yang pantas disandarkan kepada Allah itu adalah kata ibad, yang ibadahnya, intensitas ibadahnya tuh banyak. Tidak terhingga, tidak terhitung. Tapi kalau abid itu intensitas ibadahnya berarti sedikit, ya, nggak banyak. Dan abid ini penggunaannya umum. Semua abdun, ya abid, kita semua manusia masuk kategori nanti abid. Baik yang muslim, yang kafir, yang munafik, semua kategorinya abid. Tapi kalau ibad ini khusus berbeda. Ini sebutan untuk yang dekat dengan Allah. Sebab dekatnya apa? Karena punya intensitas ibadah yang tinggi. Bedanya di situ ya. Jadi yang terpuji itu adalah ibad. Tapi kalau abid itu umum. Kalau kita masuk yang mana nih? Gitu ya. Jadi penggunaan lafaz ibad itu biasanya menunjukkan kedekatan Allah kepada hamba. Kenapa Allah dekat dengan hamba? Ya karena tadi ibadahnya, ya berdasarkan ibadah hamba tersebut. Tapi kalau penggunaan lafaz abid itu umum, biasanya berkaitan dengan hak hamba, berkaitan dengan keadilan Allah untuk semua manusia. Semua manusia kan punya hak yang sama. Allah adil terhadap semua manusia. Innallaha laisa bizallamil lil abid. Allah nggak pernah zalim tuh kepada para hambanya. Makanya abid karena umum untuk semua. Ya, yang kafir, yang muslim semua punya hak yang sama dan Allah berikan. Ya, perbuatan baik buruk sedikit apapun pasti akan ada balasan yang setimpal. Nah, saat seperti itu maka menggunakan kata abid. Tapi kalau sudah menggunakan kata ibad, oh ini berarti berbeda nih. Ini hamba yang terpuji, gitu ya. Tingkatannya sudah naik. Nah, jadi semua ibad pasti abid, tapi abid belum tentu ibad, gitu ya. Kita kan semua dapat hak yang sama. Allah tidak pernah menzalimi siapapun, tapi kedekatan dengan Allah kita termasuk atau tidak, yaitu ditanyakan kepada diri sendiri yang tahu ya. Ya, jadi di sini ketika hamba-hambaku bertanya kepadaku, hamba-hamba yang mana? Hamba-hamba yang masuk golongannya ibad ya. Tadi kita perhatikan ada perbedaan mana ibad dengan abid ya. Bertanya apa? Anni, tentangku. Anni ini dari dua kata, an dan huruf ya domir yang artinya saya, aku. Bertanya tentangku. Ya, jadi bertanya ya hal-hal yang terkait dengan Allah. Fa inni qarib. Fa maka ini sesungguhnya aku. Ada inna yang artinya sesungguhnya dan huruf ya yang artinya aku, saya. Ya, maka sesungguhnya fa inni sungguhnya aku qaribun dekat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini Allah menjawabnya langsung
Fa inni qoribun, maka sesungguhnya aku dekat. Biasanya Bu, kalau ada pertanyaan-pertanyaan kepada Rasulullah yang membutuhkan jawaban dengan wahyu, biasanya kalau di ayat-ayat Al-Quran ya ada ya sa'ala, yas'alu, biasanya nanti akan dihubungkan dengan kata kul, gitu. Apabila ada yang bertanya kepadamu, maka katakanlah wahai Muhammad. Biasanya disertai kata kul. Katakanlah wahai Muhammad. Tapi khusus ayat ini tidak ada. Khusus ayat ini tidak ada. Nanti Ibu lihat bisa di surah Al-Anfal. Yas'alunaka 'anil anfal, kulil anfalu, ada kul, kulil anfalu lillahi war rasul. Yas'alunaka 'anil ahillah, kul hiya, ada kulnya. Biasanya ada kulnya. Tapi kalau di sini enggak, langsung. Allah menjawabnya langsung. Ini menunjukkan betapa dekatnya ibad kepada Allah. Jadi nggak usah pakai perantara Rasulullah lagi. Jadi seakan-akan Allah memberikan kesan, aku jawabnya langsung karena dekat. Aku dekat banget dengan ibadku, gitu ya. Jadi nggak perlu lagi nih perantara. Wahai Rasul, sampaikan. Biasanya ada kata kul, katakanlah wahai Muhammad. Tapi di sini Allah menyampaikan langsung bahwa sesungguhnya aku dekat. Nah, kedekatan Allah ini qoribun kan artinya dekat ya. Nah, qoribun ini kalau kita kembalikan ke riwayat tadi yang berkaitan dengan asbab nusul kan cocok untuk jawaban semua ya. Saat para sahabat berdoa dengan suara yang lantang, ini qorib, aku tuh deket, nggak usah keras-keras gitu ya. Saat orang Arabi bertanya, dekat atau jauh, ini qorib, sungguhnya aku dekat. Saat para sahabat bertanya, aina rabbuna, ini qorib, cocok semua, gitu ya. Satu lafaz tapi bisa menjawab semuanya. Ya, ini namanya jawami'il kalam ya, jawami'ul kalam. Jawami'ul kalim. Lafaz yang pendek tapi mengandung makna yang luas, makna yang banyak, gitu. Fa ini qorib, kedekatan di sini jangan dibayangkan kedekatannya itu kedekatan tempat, kedekatan jarak, kedekatan posisi seperti kita sekarang ini, ya. Jadi karena kedekatan Allah itu dengan hambanya kedekatan yang tidak terbatas. Jadi nggak ada batasannya. Beda dengan kita manusia. Mau sedekat apapun, dekatnya kita dengan orang lain tetap berbatas. Jadi jangan dibayangkan dekatnya ini berkaitan dengan tempat, dengan jarak, dengan arah, dengan posisi, gitu ya. Jangan dibayangkan seperti itu. Ya. Dekatnya Allah ini, kalau kita kembalikan kepada ibad, dekatnya Allah ini berkaitan dengan hal yang spiritual, ya. Berkaitan dengan ilmunya Allah. Ilmunya Allah, pengetahuannya Allah yang selalu meliputi hamba. Baik itu yang jelas tampak ataupun yang masih tersimpan dalam hati, dalam pikiran. Allah tahu betul tentang hambanya. Dan taunya Allah ini bukan berarti hanya kepada ibad saja. Tadi ibad kan yang intensitas ibadahnya tinggi. Bukan berarti ilmunya Allah ini hanya meliputi ibad saja. Kalau masalah ilmu, semua hamba pun Allah tahu betul. Ya, Allah tahu betul apa yang ada dalam isi hati kita. Tapi kalau ilmunya Allah kepada ibad ini, dia punya hal yang berbeda. Karena dari ilmu itu nanti akan menjadi perlindungan. Perlindungannya melalui apa? Melalui kedekatan dari sisi rahmah dan qudrah. Gitu ya. Jadi dekat di sini bukan kedekatan seperti manusia, karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un, ya. Allah tidak berbatas waktu, Allah tidak berbatas tempat. Kedekatan di sini adalah kedekatan ilmu. Pengetahuannya Allah terhadap hamba. Pengetahuannya Allah terhadap hamba itu menyeluruh untuk semua hamba, tapi untuk ibad itu berbeda. Berbedanya apa? Karena selain ilmu, nanti akan ada yang namanya perlindungan. Perlindungannya itu melalui kedekatan rahmah dan kedekatan qudrah, kuasanya Allah. Jadi qoribnya 3 ya, ilmu, dari ilmu nanti menjadi rahmah dan qudrah. Yang mana rahmah dan qudrah ini akan menjadi sumber perlindungan. Gitu ya.
Maksudnya gimana sih? Tadi kan Allah mengetahui ya, apapun yang dirasakan, apapun yang dialami oleh ibadnya, oleh hamba-hamba yang dekat kepada Allah. Ketika hamba itu merasa sedih, merasa sulit, merasa butuh sesuatu, Allah tahu betul. Karena orang ini adalah sosok ibad, maka Allah berikan, limpahkan rahmahnya. Rahmahnya dekat. Tadi kan Qorib, dekat dengan ilmunya, dekat dengan rahmahnya. Rahmahnya dekat, maka Allah limpahkanlah rahmah itu kepada hamba tersebut. Rahmah itu kan kebaikan-kebaikan ya, jangan bayangkan rahmah itu hanya dari segi harta, gitu ya. Ya, jadi kalau kita melihat orang hidupnya tenang, meskipun nggak kaya, berarti Allah telah melimpahkan rahmah kepadanya. Ya, jadi rahmah setiap orang itu berbeda-beda. Ya, sesuai dengan Allah, melihat dengan ilmunya Allah, disesuaikan dengan hamba. Ada yang tenang dengan ilmu, ada yang tenang dengan harta, ada yang tenang dengan keluarga. Nah, kalau kita sudah menjadi ibad, ini akan Allah limpahkan kebaikan-kebaikan tersebut, rahmah-rahmah tersebut, meskipun nggak diminta, karena dekat, sudah dekat dengan rahmahnya Allah. Jadi meskipun nggak minta, karena Allah tahu dia tenangnya dengan ilmu, dikasih dia kesempatan untuk belajar. Dia tenangnya dengan harta, dikasih dia harta yang melimpah. Tenangnya dengan keluarga, dikasih anak, dikasih istri yang baik, keluarga sakinah. Itu adalah rahmat yang Allah berikan. Meskipun dia nggak minta, Allah kasih. Karena sudah dekat. Rahmahnya Allah dekat. Tadi dekat lagi dengan kudrohnya, dengan kuasanya Allah. Ya, dengan dekat dengan kuasanya Allah. Di saat si hamba, karena Allah tahu tadi dia dalam kesulitan, dia sakit, dia dalam kondisi ekonomi yang sangat terbatas, maka Allah tunjukkan kuasanya. Allah tunjukkan kuasanya, yang sakit disembuhin, yang miskin dikasih kaya, dikasih cukup. Gitu. Yang merasa kesulitan belajar gak bisa-bisa dikasih paham. Gitu, ya. Allah tunjukin tuh kuasanya. Ya. Gitu ya. Jadi itu belum rahmahnya sudah ada, Bu, dikasih kesempatan belajar itu udah rahmah ya. Nah, jadi Allah tunjukkan nanti kuasanya, meskipun si hamba ini nggak minta, gitu ya, karena sudah ini Qorib, sudah deket, nggak usah kamu minta, semuanya kamu dapat, gitu ya. Kamu dapatkan ilmu, ilmuku, kamu dapatkan romahku, kamu dapatkan juga kudroh, gitu. Jadi ketika seorang hamba naik posisinya menjadi ibad, maka dia akan dekat dengan Allah. Dekatnya apa? Dekat ilmunya, dekat rohmahnya, dekat kudrohnya. Kenapa bisa dekat? Karena tadi intensitas ibadahnya yang tinggi. Jadi yang namanya ibad itu melakukan ketaatan itu dengan segera, dengan senang hati, dengan suka rela. Nah kalau kita ya kita introspeksi aja. Ya, sholat kita gimana? Sudah rajin belum ikut taklimnya, atau sekali dua kali aja, gitu ya. Jadi kita ya introspeksi aja ke diri kita. Kita ini masuk kategori ibad atau masih kategori yang umum, abid. Ya, ya kita saling mengingatkan diri masing-masing ya, introspeksi. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tapi bukan berarti Allah tidak dekat dengan makhluk-makhluk, hamba-hamba yang lain. Allah tetap dekat, cuma kedekatannya itu berbeda. Ya, ada yang spesial kalau kedekatan Allah terhadap ibad itu ya. Jadi ada perbedaan. Kita lanjut dulu. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ujibu itu sengaja saya pisah ya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jadi memahaminya nanti
kalau pas baca ayat ini memahaminya seperti yang saya tulis biar paham maksud-maksudnya ya, berhentinya di mana ya. Jadi sambil jangan terburu-buru nanti bacanya, sambil ingat lagi, oh sampai batasan ini kita diminta introspeksi, sudah masuk kategori yang mana nih gitu ya, sudah benar-benar dekat yang spesial enggak nih dengan Allah gitu ya. Kemudian baru kita lanjutkan, ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ujibu, ujibu itu dari kata ajaba yujibu, artinya menjawab, membalas, menjawab, membalas ya. Itu secara bahasa. Ujibu da'watad da'i, aku, kalau di Al-Quran diartikan dengan aku mengabulkan ya. Tapi kalau kita artikan dengan langsung Allah mengabulkan, nanti kita agak bingung nih. Kadang kan doa itu nggak dikabulkan sebagaimana yang kita minta gitu ya. Jadi di sini nanti kita pahami makna ajaba yujibu. Ujibu da'watad da'i, aku memperkenankan, aku membalas ya. Da'watad da'i, dakwah. Ini dari kata yang sama dengan doa tadi ya. Dakwah artinya permohonan. Dakwah itu artinya bisa seruan, permohonan, undangan, itu juga dakwah ya. Tapi di sini yang kita maksud adalah permohonan hamba. Ad-da'i. Ad-da'i ini orang yang berdoa. Da'a ya da'u, kata kerjanya. Memohon, berdoa. Ad-da'i orangnya, orang yang berdoa. Ujibu da'watad da'i, aku memperkenankan permohonan ad-da'i, orang yang berdoa. Iza da'ani, apabila dia berdoa. Berdoa, ibu-ibu perhatikan nunnya kasroh. Tapi di Al-Quran diartikan dengan berdoa kepadaku. Ya, di sini. Ujibu da'watad da'i iza da'ani. Da'a di sini fi'il madi juga, bentuk past tense ya. Ni-nya, nunnya ini penyambung kalau ada fi'il ketemu dengan ya domir yang artinya aku. Tapi ya-nya di sini tidak disertakan, ya-nya di sini dihadzaf, dihapus. Jadi pendek, da'ani digantikan dengan kasroh ini saja. Ya, ini sebenarnya ada rahasia, kenapa kok tidak disertakan huruf ya-nya, kenapa dihadzaf? Aslinya da'ani, berdoa, meminta, memohon kepadaku gitu ya. Aslinya seperti itu. Tapi ada hadzaf, jadi dipendekkan bacanya. Da'ani. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa memohon kepadaku. Apabila dia memohon, apabila dia meminta kepadaku. Gitu ya. Karena enggak semua orang, Bu, yang kelihatannya berdoa tapi dia benar-benar lagi berdoa gitu ya. Enggak semua orang yang lagi meminta itu dia benar-benar lagi meminta. Gitu. Enggak maksudnya gimana? Banyak kan orang berdoa tapi enggak paham apa yang dia baca. Banyak juga orang yang meminta tapi dia enggak doanya tuh enggak merasuk ke dalam hati dan pikirannya. Banyak yang seperti itu ya. Jadi banyak juga orang yang enggak suka berdoa. Banyak orang yang enggak suka berdoa. Enggak suka berdoa, banyak juga orang yang enggak setiap orang suka berdoa. Enggak setiap orang tuh yakin doanya akan dikabulkan, ya. Enggak setiap orang juga berdoa sesuai dengan tuntunan. Enggak semua orang juga benar-benar bersungguh-sungguh dengan doanya. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, apabila dia telah berdoa kepadaku. Jadi di sini penegasan bahwasanya doa-doa kita ini harus terpenuhi syaratnya, terpenuhi adab-adabnya, dan yang lain-lainnya yang menjadi penghalang-penghalang itu harus kita singkirkan. Gitu ya. Jadi kalau kita memahami ini, ujibu da'watad da'i idza da'an, ini Allah itu pasti
akan memperkenankan doa orang-orang yang benar-benar berdoa. Di sini kita pahami dulu mana ujibu, karena seringkali nih katanya Allah benar-benar memperkenankan, mengabulkan doa, ujibu da'wat da'i tada'an. Siapapun yang berdoa pasti akan diperkenankan. Tapi biasanya seringnya memaknainya dengan mengabulkan. Kalau mengabulkan itu kan berarti diberi dengan yang semisal. Di sini Allah jelas mengatakan ujibu. Dari kata tadi ajaba yujibu yang artinya menjawab, membalas. Jadi ada perbedaan makna antara ijabah dengan qabul, dikabulkan. Kalau dikabulkan itu kan berarti makbul ya. Ada perbedaan makna antara ijabah dengan makbul. Yang Allah gunakan kata di sini adalah ujibu, ijabah. Jadi apa sih bedanya ijabah dengan makbul? Kalau ijabah itu tadi kan artinya menjawab atau membalas. Jadi yang dimaksud dengan ijabah itu Allah memperkenankan, Allah menerima, meng-ACC doa kita dan membalas doa kita. Tapi membalasnya kan enggak selalu seperti sesuai dengan yang kita minta. Nah, kalau makbul, dikabulkan itu memang dibalasnya oleh Allah sesuai dengan apa yang kita minta. Gitu. Jadi ketika membaca ujibu da'wat da'i idza da'ani bukan berarti apa yang kita minta Allah kasih sesuai dengan apa yang kita minta, apa yang kita mau. Di sini Allah menyatakan Allah akan membalas. Tapi balasannya kan bermacam-macam ya. Sebagaimana yang ada di dalam hadis Rasulullah, apabila seorang hamba berdoa, doanya tidak berisi tentang dosa, kemaksiatan, doanya tidak memutus tali silaturahim, pasti akan Allah berikan salah satu dari 3. Apa itu? 1, akan diberikan dengan yang semisal, yang serupa. Ajilan, dalam waktu yang segera, singkat, saat itu juga, ya. Atau ajilan, nah, bedain ya, ajilan dan ajilan. Kalau ajilan itu segera, cepat. Ibu biasanya takjil itu ya, cepat-cepat itu. Kalau buka puasa ya. Nah, kalau ajilan itu masih nanti diakhirkan. Allah berikan dengan yang semisal dengan yang kita minta, tapi nanti, masih nanti disesuaikan oleh ilmunya Allah. Kapan ini waktu terbaik diberikan kepada hamba. Gitu ya. Itu yang pertama. Dikabulkan dengan yang semisal, tapi ingat ada ajilan, ada ajilan. Yang kedua, bisa jadi oleh Allah ditahani, ditangguhkan, diberikannya nanti di akhirat. Jadi kebaikan untuk kita, jadi penyelamat untuk kita nanti di akhirat. Ya, kita kan sudah belajar kemarin waktu Rabbana Atmim alaina nurona itu ya, berat nanti di akhirat itu. Nah, ini jadi peringan kita nanti disimpan oleh Allah. Karena Allah tahu ini baiknya nanti diberikannya di hari akhir. Yang ketiga, diselamatkan atau dihindarkan dari hal-hal yang berbahaya dari musibah. Gitu. Jadi kita saat membaca ini kita pahami, bukan berarti harus dikabulkan dengan yang semisal. Karena tadi ada perbedaan mana antara ijabah dengan makbul. Ijabah itu tadi diterima, di ACC, dibalas. Ya. Apalagi tadi? Dijawab oleh Allah. Tapi jawabannya berbeda-beda. Salah satu jawabannya adalah makbul kalau dijawab dengan yang sesuai dengan kita minta gitu ya. Tapi seringnya nih kita pengennya makbul terus. Ya, tabiatnya kita seperti itu. Tabiatnya kita seperti itu, maunya makbul terus, tapi kitanya belum jadi ibad. Meskipun sebenarnya Allah itu luar biasa ya Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, ya Al-Qadir. Gak terpenuhi syarat sebagai ibad pun kalau Allah berkehendak dikabulin. Cuma kita pengennya kan memantaskan diri, gitu ya. Pengennya kita memantaskan diri kita, gitu. Jadi kalau kita berdoa pasti diijabah oleh Allah. Tapi kan
Bukan berarti serta-merta memang tadi ya tidak siapapun yang berdoa kalau Allah berkehendak ya diijabah. Tapi bukan serta-merta seperti itu. Sebagai manusia kita sebagai hamba yang baik ya kita penuhi itu syarat-syarat berdoa. Apa itu syaratnya berdoa? Kira-kira apa syaratnya doa? Biar doa kita ini diijabah oleh Allah. Biar nanti kita dapat salah satu gitu ya. Jadi jangan fokus hanya dikabulkan dengan yang semisal Bu ya. Jadi ingat betul ketika kita baca ini ujibu da'watad da'i idza da'ani, kita punya nih salah satu dari 3 yang Allah janjikan. Jangan kecewa. Kita punya salah satunya ya. Tapi dengan syarat harus terpenuhi syarat-syaratnya, syarat berdoa. Apa aja syarat berdoa? Doa itu kan ibadah ya. Yang namanya ibadah pasti satu harus ikhlas. Ikhlas karena Allah. Doanya semata-mata karena Allah. Mintanya semata-mata kepada Allah. Hah? Iya, doanya bukan karena mengharapkan imbalan. Imbalan dari manusia gitu ya. Tapi doanya semata-mata karena kita panjatkan untuk Allah. Kita semata-mata ikhlas melakukannya karena Allah, terutama saat mendoakan orang lain, itu butuh sekali ikhlas tuh ya, mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain bukan karena kita ingin dapat balasan dari si A, dari si B, bukan, tapi karena kita mengharapkannya balasannya dari Allah. Pasti pertama adalah ikhlas semata-mata karena Allah, ya, meminta juga hanya kepada Allah. Yang kedua, karena doa adalah ibadah, pastinya mutaba'ah, sesuai dengan syariat. Tadi kan nggak semua orang tuh suka ibadah, nggak semua orang yakin dengan ibadahnya, nggak semua orang beribadah sesuai dengan tuntunan. Nah, syaratnya doa kalau mau diijabah, yang kedua adalah mutaba'ah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Gitu ya, kita ikuti, kita berqudwah kepada Rasulullah. Ya, dalam hal ibadah kita memang harus mengikutnya kepada Rasulullah. Kita jadikan Rasulullah sebagai uswah, sebagai qudwah kita. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari duniawi itu tidak harus selalu mengikut kepada Rasulullah, gitu ya. Yang pasti adalah dalam hal ibadah. Tapi kalau hal yang berkaitan dengan duniawi itu bebas, silakan. Punya rumah apa modelnya harus seperti rumah Rasulullah yang kamarnya cuma enggak kan? Berat Bu ya. Kalau semuanya harus ngikut dalam hal duniawi. Iya. Nah, itu makanya karena tahu manusia itu seperti itu karakternya ya, maka yang diharuskan itu adalah ikutnya dalam hal ibadah yang berkaitan dengan ibadah gitu. Dan mengikuti Rasulullah itu menjadi indikasi kita tuh cinta atau enggak dengan Allah ya. Kalau kita baca di surah Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha. Nanti kalau ada yang mau lihat ayatnya bisa di ayat 31 dan 32. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, apabila kalian mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikuti aku. Jadi mutaba'ah kepada Rasulullah. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kita mengikuti bermutaba'ah kepada Rasulullah, maka Allah akan mencintai kita dan Allah juga akan mengampuni dosa kita. Allahu ghafurur rahim. Sungguhnya Allah dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu. Yang kedua, qul atiullaha wa rasul. Katakanlah taatlah kepada Allah dan Rasul. Fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Kalau kalian berpaling, maka Allah tidak mencintai orang-orang yang kafir. Jadi dua ayat ini sebenarnya ujian kepada orang-orang yang menyatakan dirinya cinta kepada Allah. Sudah benar-benar cinta enggak sama Allah? Kalau sudah benar-benar cinta, maka punya dua indikasi. Tadi di ayat 31, fattabi'uni, mutaba'ah, ikut Rasulullah. Yang kedua di ayat 32, wati'ullaha wati'ur rasul, berarti harus taat kepada Rasulullah. Dan ini dalam hal yang berkaitan dengan ibadah ya.
Jadi indikasi seorang cinta kepada Allah ya dua hal tadi. Ya, nggak bisa kita bilang kita cinta Allah, tapi ternyata kita membenci sunnahnya Rasulullah. Banyak ya Muslim, tapi mengkritik terus, mengkritik tentang kehidupannya Rasulullah itu banyak yang seperti itu. Nauzubillah min dzalik. Ya, tadi sampai ke nomor 2 ya, syarat diterimanya. Pertama ikhlas, 2 mutaba'ah. Yang ketiga itu as-siqah billah wal yakin bil ijabah. Jadi percaya betul kepada Allah dan yakin betul akan diijabah. Ingat ijabah tadi loh ya, 3 hal. Ijabah itu bukan dimakbulin sesuai dengan yang kita minta itu aja. Ijabah itu kemungkinan tiga hal ya. Jadi, percaya betul dengan Allah dan yakin dikabulkan. Asiqoh billah wal yakin bil ijabah. Itu ya. Yang perlu kita ingat ijabah 3 hal. Jadi jangan gampang kecewa, jangan gampang putus asa ketika berdoa ya. Kemudian yang keempat, syaratnya lagi adalah hudurul qalbi wal khusu. Jadi menghadirkan hati dan khusu. Kalau doa itu jangan selintas aja ya. Hadirkan hati, perasaan kita, pikiran kita, pahami betul doa yang kita baca. Ya. Seringnya lewat gitu aja ya. Apalagi kalau doa-doa yang sudah hafal dari kecil. Rabbi firli wali udaya selesai tanpa tahu gitu ya. Jadi hadirkan betul itu hati kita, apa yang kita minta kita pahami betul ya itu. Ya Bu. Kalau untuk diri sendiri sih ikhlas biasanya sering, tapi kalau untuk orang lain biasanya sulit. Contoh misal saya, saya lagi nggak tahu saya sholat sudah berdoa, tapi waktu kerja, buat ini sudah terlalu payah, terus tidur. Ya Allah ya. Nyubia, oh iya. Tapi hatinya tidak. Apa ini tidak melanggarnya nomor 2? Sebenarnya fitrahnya manusia itu seperti itu. Ya, ingat gak Bu cerita yang sahabat ketika mendengarkan Rasulullah itu benar-benar merasa kayaknya surga dan neraka depan mata, kerasa banget sampai nangis gitu ya. Tapi pas pulang kok lupa ya, ingatnya tentang duniawi lagi gitu ya. Biasa ada naik turunnya. Itu hal yang wajar, hal yang normal ya. Selama tidak terus-terusan seperti itu. Oh, iya. Iya, terzolimi. Ya, kalau yang nanti kita akan bahas setelah ini ada namanya penghalang doa. Penghalang doa kalau terzolimi rasa sakit hati banget, itu nanti masuk bagian yang jadi penghalang atau enggak. Ya. Boleh, itu memang hal yang wajar, manusiawi, sifat manusia seperti itu, nggak kuat. Masa kita harus kuat terus? Kita ini manusia, gitu ya. Yang sekelas para sahabat saja ya, seperti itu, apalagi kita nih, gitu ya. Jadi itu hal yang wajar, ya, untuk manusia. Ya, kita lanjut dulu Bu, nanti akan ada di penghalang doa ya. Jadi baru nomor 4 ya. Nomor berapa tadi? 4 ya, yaitu hudurul qalbi wal khusyuk, menghadirkan hati kita dan kita khusyuk ketika berdoa. Ketika berdoa ya nggak usah pakai tolah-toleh sana sini.
Mungkin kalau doa sendiri masih khusyuk, tapi kalau doa yang bersama saat mengaminkan kadang nggak fokus ke sana kemari. Padahal maunya kita ya kita ikut dapat bagian doa itu kita amin gitu ya. Tapi ternyata kita tidak menghadirkan kehusuan dalam diri kita ya. Kemudian yang kelima itu al-azmu wal jazmu. Jadi ada azam, ada jazm. Jadi benar-benar kita tuh bertekad banget lah kita minta dengan benar-benar doa kita ini. Kita bertekad kuat, kita minta benar-benar apa yang kita harapkan. Itu al-azmu wal jazmu. Jadi kalau doa itu, ya Allah, saya pengen harta yang banyak, tapi kalau engkau ridho aja deh, kalau memang engkau mau ngasih. Ya Allah, saya pengen pintar, saya pengen belajar, terus saya pengen hafal Quran. Tapi kalau engkau mau ngasih aja deh, kalau enggak ya enggak apa-apa, terserah engkau aja deh ya Allah, gitu ya. Gitu. Itu sebenarnya poin nomor 5 ya, jadi tidak terpenuhi gitu ya. Jadi yang namanya doa itu ya azam wal jazm. Ini bertekad kuat, minta dikabulkan. Jadi jangan disertakan insyita kalau engkau berkehendak. Kan kita jadi kayak ragu-ragu ya. Ini lihat minta atau enggak gitu. Jadi benar-benar tekadnya kuat banget. Ini memang benar-benar kita minta gitu. Jadi anjurannya jangan pakai kata kalau engkau berkehendak, kalau enggak ya enggak apa-apa sih gitu. tapi kita selipkan di akhir, ya Allah saya minta dan berikanlah kalau memang menurut engkau itu baik untuk hamba. Tambahannya gitu, bukan kalau engkau mau, kalau engkau berkehendak, bukan itu, tapi kalau itu baik untuk hamba, diganti ya kalau yang masih berdoanya seperti itu. Kadang kan ada tuh yang merasa nggak pede ketika minta ya, ketika minta nggak pede, nah itu berarti kurang tepat. Harus percaya diri, harus yakin betul. Ditambahkan di akhir, jika itu baik untuk hamba menurut engkau ya Allah. Karena kita kan nggak tahu ya mana yang baik untuk kita, mana yang buruk untuk kita. Jadi ketika kita berdoa, penuhi tadi apa syarat-syaratnya. Itu. Jadi selain ada syarat-syaratnya juga kita hilangkan tuh penghalang-penghalang dosa, karena penghalang-penghalang doa, maaf. Karena doa itu kalau diriwayatkan oleh Rasul ya, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Gitu. Doa itu senjatanya orang yang beriman. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut, kita punya senjata. Senjata ini senjata yang sangat berguna. Tapi ada tapinya, senjata itu kan nggak semuanya tajam ya. Kalau lama nggak dipakai tumpul juga. Nggak semua senjata itu tajam. Dan nggak semua nih Bu ya, nggak semua orang mampu menggunakan senjata itu. Ya contohnya aja, ada senjata panah, panahnya bagus banget ya. Panahnya itu bagus banget, tapi dikasih ke orang yang nggak bisa memanah. Bisa tepat sasaran nggak? Bisa-bisa malah nyasar, yang kena malah bukan yang kita tuju gitu ya. Jadi karena doa itu senjata, maka dia perlu nih kita tajamkan. Tapi kita juga perlu untuk memantaskan diri kita menggunakan senjata tersebut. Jangan senjatanya aja yang hebat, tapi orangnya nggak bisa menggunakan senjata tersebut, yang ada tidak bermanfaat, yang ada malah salah sasaran. Nah, tadi untuk menajamkannya berarti kita dan menajamkan dan menguatkan diri kita juga, memampukan diri kita untuk menggunakan doa itu sebagai senjata. Maka tadi ada syarat, nanti ada penghalang, ada adab yang harus terpenuhi, gitu ya. Nah, di antaranya untuk menjadikan diri kita nih sosok yang mampu menggunakan senjata tersebut, tadi kita penuhi syarat-syaratnya. Apalagi ya kita buang tuh sekat-sekat penghalangnya. Sekat-sekat penghalang doa. Karena ada doa yang tidak diijabah. Kenapa sampai nggak diijabah? Kalau diijabah itu kita masih dapat 3 kemungkinan kan ya Bu ya. Tapi ada nih yang nggak diijabah. Yaitu kalau ada penghalangnya. Penghalangnya apa? Penghalangnya itu kalau hati kita lalai dari mengingat Allah. Ya tadi doa tapi
Pikirannya kemana-mana, ya. Yang bergerak cuma mulutnya aja, gitu ya. Ya, doa itu akan diijabah ya dengan 3 hal tadi ya. Tapi ada nih yang untuk dapetin salah satunya aja nggak bisa. Karena apa? Karena ada penghalang. Penghalangnya satu, hati yang lalai dari mengingat Allah. Kenapa? Syaratnya 5. Syaratnya 5 tadi ya. Ikhlas, mutaba'ah, yang ketiga asyqah billah, wal yakin bil ijabah, yakin betul kepada Allah dan yakin juga bahwasanya doa akan dikabul, diijabah oleh Allah. Kemudian yang keempat tadi menghadirkan hati dan khusyuk. Yang kelima itu tekad yang kuat meminta benar-benar kepada Allah. Jangan ditambahkan kata tak, tapi katakan jika itu baik menurut Allah untuk hamba. Ya. Kemudian yang menjadi penghalangnya, kenapa sampai nggak dapet tuh ijabah? Ya, salah satu dari tiga tadi sampai nggak dapat sama sekali, bisa jadi karena ada penghalang. Penghalangnya apa? Yaitu hati yang lalai dari mengingat Allah. Ya. Jadi mintanya sama Allah tapi nggak ingat sama Allah. Itu kan tidak beradab ya. Nah. Kemudian yang kedua, memakan makanan yang haram, gitu ya. Rasulullah meriwayatkan ya bahwasanya ada seorang laki-laki. Ibu-ibu mungkin pernah dengar semua ini ya tentang seorang laki-laki yang melakukan perjalanan jauh, rambutnya kusut, wajahnya kusut berdebu, ya. Kemudian dia mengatakan ya Robbi, berdoa minta sama Allah. Tapi bagaimana mau dikabulkan? Makanannya dari yang haram, minumannya haram, bajunya haram. Dia tumbuh besar itu juga dari sesuatu yang haram. Gimana mau dikabulkan? Gitu. Ya. Jadi di antara penghalangnya adalah makanan yang haram. Makanan yang haram itu selain menjadi penghalang doa, juga menjadi penghalang kedekatan kita dengan Allah gitu. Jadi hati-hati betul. Ya, sekarang ini fenomenanya yang penting kaya. Sekarang sudah nggak peduli lagi tuh antara halal dan haram. Ya, bukan hanya pejabat yang korupsi, di kalangan masyarakat biasa pun fenomenanya banyak yang seperti itu. Intinya gimana caranya punya uang. Padahal itu nanti menjadi penghalang kedekatan kita dengan Allah. Gitu ya. Jadi hati-hati betul. Ya. Yang ketiga apa yang menjadi penghalang lagi? Tadi pertama lalai, kedua makanan haram, yang ketiga dari hadis tadi kan dia tumbuh dari sesuatu yang diharamkan. Berarti maksiat, dosa. Jadi yang menghalangi lagi adalah perbuatan maksiat. Perbuatan dosa. Itu termasuk yang menghalangi doa dikabulkan. Apa? Dosa kecil, dosa besar, dosa kecil lama-lama jadi ya, gitu ya. Ya, banyak beristighfar. Jadi jangan sampai pikiran hati ini saat kosong jangan sampai lengah. Zikir, kita bawa zikir terus, gitu ya. Kita bawa zikir terus. Jadi biar karena kita kenapa? Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Iya, tumbuh. Mm -mm. Mm -mm. Lepas dari ini. Iya, apa lepas dari penghalang ya. Sesuatu yang sudah dilakukan, apalagi berdasarkan hal ketidaktahuan, kemudian dia tahu dan bertaubat, pasti Allah akan ampuni. Sesuatu yang sudah menyatu dengan tubuh, bersihinnya gimana coba? Ya nggak bisa kan Bu ya? Cuci darah, ganti semua darahnya. Tapi kan sudah jadi daging juga, masa mau kita ganti juga daging dan lemaknya ini dalam tubuh kan nggak mungkin. Ya, jadi cukup dengan bertaubat kepada Allah. Ya, jadi Allah itu Maha penerima taubat, sebesar apapun dosa pasti akan Allah ampuni asal taubatnya taubat
nasuha gitu ya. Jadi yakin Allah pasti akan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Ya, tadi sudah berapa? 3 ya penghalangnya. Tadi lalai dari mengingat Allah, kemudian yang kedua makanan yang haram, yang ketiga maksiat. Yang keempat ini fenomenanya banyak sekali terjadi, hampir pernah mungkin mengalami yang keempat ini. Bukan, gibah masuk maksiat. Tergesa-gesa ingin dikabulkan. Ya, terburu-buru ingin dikabulkan, ya kan? Maunya langsung dikabulkan gitu. Nanti saat baru seminggu doa belum dikabulin sudah putus asa, sudah menyerah. Ya, baru sebulan 2 bulan sudah putus asa, sudah nyerah. Udahlah nggak usah doa lagi. Udah doa nggak dikabul-kabulin kok. Kenapa ya nggak dikabul-kabulin? Kadang muncul kan rasa gitu ya. Udah doa tapi kok nggak dikabul-kabulin, udahlah gitu. Seringnya seperti itu. Dari ini fenomena yang banyak terjadi. Padahal perasaan kita yang seperti itu, udah doa tapi nggak dikabulin, udahlah nggak usah doa lagi. Itu justru yang menjadi penghalang. Batal deh doa kita itu, gugur udah doa kita. Ya udahlah, nggak dapat apa-apa, nggak dapat salah satu dari ijabah gitu. Padahal kalau kita doa itu kan ibaratnya seperti kita menanam benih, nanam pohon. Ya, ada sih yang cepat, kayak toge cepet ya. Bisa, tapi kalau kita nanamnya padi baru seminggu, terus kita pengen dapat padinya mau panen kan nggak mungkin. Ya, baru sebulan kita udah putus asa, padinya nggak keluar-keluar, akhirnya dibiarin, ya rusak tanaman padinya, nggak diurus. Iya, maunya instan ya. Nah, nanam mangga, maunya setahun langsung panen buah. Ini udah setahun nggak buah-buah, udahlah ditebang aja. Ya udah nggak dapet apa-apa. Jadi ibaratnya seperti itu. Jadi berdoa itu seperti kita menanam benih, menanam tanaman. Sabar, tunggu. Pasti ada ijabah dari Allah. Cuma jangan terus-terusan mintanya dikabulkan sesuai dengan yang kita minta. Itu yang perlu kita tanamkan. Pahami betul tadi, ujibu da'watad da'i. Jadi kalau nggak dikabulkan sesuai dengan yang kita minta, ingatkan diri kita ini lagi. Allah bilangnya ijabah, kemungkinannya 3, dan kita ini sudah masuk ibad belum? Ya, gitu ya. Nuntutnya banyak, maunya banyak, usahanya kurang. Gitu ya. Ya, gitu. Jadi, nah, mm-mm. Mm-mm. Loh, itu mintanya yang dimaksud lalai itu dia apa ya? Ketika dia meminta dia tidak apa ya? Gimana lalai itu ya? Ketika dia minta dia tidak nggak fokus kepada Allah. Ketika minta dia hatinya tuh lalai, nggak mengingat Allah. Jadi mengharapkannya tuh bukan semata-mata dari Allah gitu ya. Tapi kalau seandainya kita mau minta dunia kepada Allah, minta terus nggak apa-apa, nggak ada salahnya. Jadi namanya permintaan kepada Allah, doa kepada Allah itu tidak harus akhirat terus. Tapi memang nggak baik juga kalau dunia terus. Tapi kalau kita minta dunia kepada Allah juga nggak apa-apa. Intinya mintanya sama Allah. Gitu. Itu enggak, kalau kita fokus mintanya sama Allah berarti kita enggak lalai. Kita tetap ingatnya Allah. Kita yakin betul saya mau mintanya dunia, saya mau punya rumah bagus, saya mau punya mobil, saya mau punya harta yang banyak, perhiasan yang banyak, mintanya itu. Tapi mintanya cuma sama Allah enggak apa-apa. Boleh. Cuma ya jangan minta dunia terus. Hidup kita kan enggak cuma di dunia. Iya, ya nanti itu kembali ke adab.
Meskipun Allah tetap saja akan mengabulkan kalau Allah berkehendak. Yang penting hati terkonek kepada Allah gitu. Doa itu nanti kan ada yang berupa zikir ya. Nah, kalau zikir kan kita tidak harus pada posisi yang memang nanti ada adabnya. Nanti akan kita beralih ke adab ya. Nah, jadi yang keempat tadi apa? Gak boleh tergesa-gesa, gak boleh terburu-buru. Yakin ada ijabah dari Allah. Jangan ditanamkan kalau doa dikabulkan dengan yang seperti kita minta. Jangan seperti kita mau. Ya, jangan ditanamkan hal yang seperti itu. Yang bikin kita jadi kecewa, yang bikin kita jadi putus asa, jadi ngambek sama Allah kayak anak kecil. Ya, mangkel akhirnya nggak mau doa lagi. Yang rugi siapa? Ya kita lagi gitu ya. Jadi jangan munculkan perasaan itu ya, karena jadi penghalang. Sabar aja, sudah, tunggu aja. Kalau nggak dikabuli dengan yang semestinya, nanti jadi kebaikan kita di akhirat. Atau mungkin nih ya, kita pengennya kita kaya, makan enak, hidup enak, tapi ternyata menurut Allah pasnya bukan di situ buat kamu. Dikasih anak yang sehat, suami sehat. Itu kan berarti sebenarnya pengalihan. Doa dikasih dengan yang menurut Allah lebih baik untuk kita. Jadi gitu, ketika kita doa kok nggak sesuai dengan yang kita minta, kita berusaha husnuzon, dialihkannya ke yang mana nih. Jadi banyak bersyukur, dilihat lagi sama Allah dikasih ke yang mana nih, yang sesuai dengan kita. Jadi kalau Imam Ali itu kalau berdoa, kalau nggak dikabulkan dengan yang semisal, beliau itu justru malah semakin bahagia, bukannya kecewa, tapi semakin bahagia. Karena yakin betul pilihannya Allah itu adalah pilihan yang terbaik untuk beliau, berdasarkan cintanya Allah kepada beliau. Gitu. Ya. Iya, Bu. Maksudnya kita kan mau khusyuk ya. Khusyuk apa yang kita bayangkan? Ya yang kita minta sama Allah. Apa yang Allah ciptakan semuanya, apa saya ini bukan siapa-siapa gitu loh. Iya, nanti menunjukkan kerendahan ya. Ya, jadi ketika khusyuk itu ya kita fokus dengan yang kita minta adalah Allah, yang bisa mengabulkan, mengijabah hanya Allah, itu khusyuk. Tenang ya, yang tenang itu. Iya. Mm-mm. 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 Dipilih yang sesuai, karena kan kondisi hati kita beda-beda ya. Saat ini yang kita rasakan nih apa gitu. Nggak harus semua gitu ya. Kalau semua khawatirnya keburu-buru, akhirnya malah jadi nggak terpenuhi gitu ya. Ya kita cari mana yang saat ini nih lagi kita butuhkan. Oh gitu ya. Usahakan, karena nanti kalau sesuai dengan kondisi hati itu kita benar-benar bisa khusyuk, kita bisa menghadirkan hati kita benar-benar bisa menyandarkan segalanya itu kepada Allah. Gitu. Sebenarnya kan karena intinya doa itu sebenarnya tujuannya apa sih? Mendekatkan diri kepada Allah. Gitu ya, bukan berarti harus banyak semuanya, enggak. Kita sesuaikan juga. Gitu. Ya, masih panjang ini Bu, masih banyak. Ya, berarti takut lupa yang mau ditanya. Oh gitu, iya. Gitu ya. Kembali lagi introspeksi, ibad atau abid ya. Ya, tadi baru sampai syarat dan penghalang. Ini untuk
menguatkan diri kita, menjadikan memantaskan diri kita mampu menggunakan senjata tersebut. Nah, kita tajamkan dengan adabnya. Ya, kalau berdoa kan ada adabnya ya. Di antara adab-adab berdoa itu kita perhatikan tuh waktu yang mustajab, kondisi, waktu, tempat, keadaan yang mulia ataupun dimuliakan, ya. Yang kita kenal dengan waktu mustajab atau tempat yang mustajab untuk berdoa, ya. Waktu yang mustajab coba kita urutkan dari kita mulai bangun tidur. Yang bangun tidurnya bukan jam 6 ya, yang bangun tidurnya di sepertiga akhir malam, ya. Ya, dari awal kita bangun, yaitu di sepertiga akhir malam. Itu adalah waktu yang mustajab. Di waktu sahur, ya, menjelang kita mau sholat subuh, banyak beristighfar. Banyak beristighfar itu. Istighfar itu bukan hanya menghapus dosa saja, tapi juga bisa mengabulkan keinginan-keinginan yang lain, gitu ya. Kita bisa berwasilah dengan istighfar. Kemudian habis sudah masuk waktu subuh, berarti doa mustajabnya kapan? Antara azan dan iqomah. Itu banyak berdoa. Jadi kalau ibu-ibu sholatnya ke masjid, ya berangkatnya sebelum azan, pas azan, setelah azan ibu-ibu kan biasanya sholat ya, sholat sunnah. Nah itu ketika menunggu qomat, nggak usah ngobrol-ngobrol lah. Fokus aja doa atau zikir. Kalau nggak bisa doa, ya zikir aja. Karena redaksinya doa itu bisa kita pakai redaksi memohon, minta sama Allah, ya. Bisa juga redaksi munajat kita curhat tuh sama Allah. Curhatnya nggak usah pakai yang ditunjukkan ke sebelah-sebelah. Dalam hati aja, apa sih yang kita rasakan, kita tunduk, kita bermunajat gitu ya. Bisa juga dengan redaksinya dengan zikir. Zikir apapun, zikir Asmaul Husna. Ya, kita lagi butuh banget nih dibantu oleh Allah dari segi materi, ya Rozak, ya Wahab, ya Goni, ya Mugni, gitu. Kita zikir aja bisa ya. Kita lagi galau banget ya Allah, mengharap kasih sayangmu ya Rohman, ya Rohim, gitu ya Wadud. Kita baca terus seperti itu, ya. Banyak masalah ya Fatah. Kita lagi belajar nggak bisa-bisa. Ya alim, ya khobir, ya alim, ya khobir gitu ya. Jadi bisa juga doa itu dengan zikir. Zikirnya bebas silakan. Mau istighfar, ya la haula wala quwata illa billah gitu ya. Kalau banyak masalah sudah mentok baca la haula wala quwata illa billah, silakan bebas. Dengan Asmaul Husna juga boleh, bagus banget itu ya. Intinya enggak, kalau di waktu yang antara azan sama iqomah itu usahakanlah jangan melakukan, kalau apalagi posisi di masjid ya, nggak usah melakukan hal yang sia-sialah, kita gunakan banget itu kesempatan. Karena itu kan waktu yang pendek ya, ngobrol bisa nanti ya habis sholat. Gitu ya, ngobrolnya bisa nanti. Karena masih kita banyak dapat itu, antara azan sama iqomah, karena imamnya belum berdiri, jadi masih ngobrol gitu. Eman, gunakan kesempatan. Nah, setelah itu kapan lagi waktu yang mustajab? Dari urutan yang tadi itu, azan, antara azan sama iqomah, saat sujud. Apa? Kenapa tadi? Apa Bu? Enggak kedengeran. Oh iya, kita urutkan dulu ya. Kita urutkan biar kita ingat nih dalam keseharian kita ya, kita urutkan. Azan, iqomah, kemudian ketika sujud pas sholat itu ya, itu juga waktu yang mustajab. Ada juga fiduburi sholah. Dubur sholah ini ada yang mengatakan sebelum salam, ada juga yang selepas kita sholat. Jadi ini saat-saat ini ya, saat-saat singkat yang perlu kita bergunakan untuk berdoa, memohon kepada Allah. Ya. Kemudian kapan lagi? Selesai sholat sudah, yaitu yang pekanan pada hari Jumat. Dan ada sesaat di hari Jumat yang mustajab untuk doa.
Ya, terutama sekali pada saat setelah asar sampai menjelang maghrib di hari Jumat. Itu. Kapan lagi? Yaitu yang tahunan. Tahunan itu ada bulan Ramadan. Ada yang kalau bulan Ramadan masih sebulan tuh ya. Ada lagi yang cuma sekali aja dalam setahun, malam Lailatul Qadar. Ada lagi hari Arafah itu juga ya. Setahun sekali, manfaatkan dengan baik itu, digunakan dengan baik. Satu lagi yang biasa puasa, saat puasa ya, meskipun bukan puasa Ramadan ya, puasa sunnah, itu juga adalah saat yang mustajab. Selama puasa dan terlebih lagi saat berbuka puasa. Itu adalah saat-saat mustajab ya. Jadi kita manfaatkan betul dengan baik gitu. Itu nanti kalau kita belajar tafsir Al-Fatihah ya, nanti ada kita lanjutin ini dulu sebentar Bu ya. Nanti catat. Adabnya tadi ya, memperhatikan waktu, kondisi, tempat yang mustajab untuk berdoa ya. Kalau tadi sudah waktu, tempat, adabnya lagi ya, maaf. Kenapa? Oh iya, saat ya, ada lagi saat turun hujan ya. Nah, sekarang ini lagi musim hujan ya. Jangan banyak ngeluh ya. Hujan itu kan rahmah ya. Jadi gunakan untuk berdoa. Saat perang juga Bu. Saat berperang itu kita tidak berperang. Saat safar ya juga bisa. Ibu pasti sudah belajar ya. Pasti ada talim. Karena kita sekarang tidak membahas khusus tentang tentang adab doa. Jadi yang singkat-singkat. Jadi ibu-ibu yang ingat silakan disebutkan. Tadi ada saat safar, saat perang, saat turun hujan, apalagi Bu? Iya. Kalau yang perang yang ini yang memang benar-benar perang seperti di Gaza gitu ya. Ya, itu ya. Ada adabnya lagi yang harus kita perhatikan lagi diantaranya adalah ya itu tadi dari sisi waktu. Kemudian juga kita perlu perhatikan lagi dari sisi kitanya sendiri, yaitu kita usahakan dalam kondisi yang suci ya. Meski doa itu boleh kapan saja di mana saja ya. Ini alangkah baiknya jika gitu ya. Ingat, doa itu boleh kapan saja di mana saja. Ini adalah ini pengecualian untuk memberikan yang terbaik, melakukan yang terbaik. Usahakan dalam kondisi yang suci. Kalau tahu arah kiblat, menghadap arah kiblat gitu ya. Kemudian juga ketika mengarah ke kiblat, kemudian ketika berdoa juga kita angkat tangannya nanti sejajar dengan dada ya, dirapatkan gitu ya, dirapatkan. Adapun ketika selesai mengenai mengusap wajah ini ada perbedaan pendapat ya. Kalau mengusap wajah ini di akhir ada perbedaan pendapat gitu. Nanti kalau mengambil pendapat yang enggak pakai silakan, mengambil pendapat yang pakai juga silakan. Memang ada perbedaan pendapat ya. Tapi kalau yang mengangkat tangan ini sepakat, memang disunahkan. Arahkan dada ya, ditangkupkan ya. Gitu. Kemudian juga adabnya berdoa itu kita nggak perlu tuh pakai kata-kata yang terlalu puitis, merangkainya dengan sangat indah ya. Kita sesuaikan dengan kondisi kita gitu. Kemudian juga usahakan kalau bisa pakai doa-doa yang diajarkan Rasulullah yang ada dalam Al-Quran. Tapi usahakan memahaminya gitu ya. Kalau nggak paham sekedar lewat juga nanti kurang faidahnya. Gitu. Nah, salah satunya kan kita belajar tadabbur ayat doa. Berarti yang sudah kita tadabbur itu pahami betul ibu-ibu, dipakai digunakan. Ya, dipakai digunakan karena kita berarti sudah berdoa dengan
bacaan yang terbaik yang Allah pilihkan gitu ya. Doa-doa dari Rasulullah juga itu sangat-sangat bagus, sangat dianjurkan. Tapi usahakan tetap memahami makna doa tersebut gitu ya. Nah, ketika berdoa juga usahakan sekali sebelumnya adabnya itu kita bertaubat, istighfar ya, kita beristighfar, kemudian setelah istighfar kita memuji Allah, biasanya kita mengucapkan hamdalah, memuji Allah itu ya. Biasanya kan istighfar, kemudian alhamdulillah, kemudian kita bersolawat dulu kepada Rasulullah, baru deh kita minta apa yang kita mau gitu ya. Nanti di akhirnya gimana? Di akhirnya diulangi lagi ya, kita mohon ampunan lagi, kita salawat kepada Rasul, kita mengucapkan hamdalah, itu urutannya ya, urutannya berdoa. Itu diantara adab-adabnya berdoa. Sebenarnya ada banyak ya adab-adabnya berdoa, itu hanya diantaranya. Ya, jadi usahakan beristighfar, dan kalau bisa juga sebelum berdoa itu kita bersedekah. Alangkah baiknya kalau kita bersedekah, kemudian kita berdoa meminta dengan yang kita inginkan, gitu ya. Bersedekahnya kepada siapa saja, ya. Yang agak salah tuh kalau bersedekahnya kepada sedekahnya ke saya, habis itu kamu doa nanti dikabulkan, itu yang salah gitu ya. Kan ada yang seperti itu ya. Jadi bersedekah itu bagian dari adab-adabnya doa. Nah, itu adab-adab doa itu kalau kita terapkan itu menjadi pengasah untuk senjata kita agar semakin tajam. Itu ya. Jadi karena doa itu sila senjata, maka tajamkan dan pantaskan diri kita untuk menggunakan senjata tersebut. Penuhi syaratnya, penuhi adab-adabnya, hilangkan penghalang-penghalang terkabulnya doa. Gitu. Ya, jadi ketika kita uji budak watada'i zada'ani, sudah belum tuh hal yang kita sebutkan tadi? Syarat, menghilangkan penghalang, memenuhi adab. Itu ya. Kita lanjut lagi ya. Waktunya sudah nggak apa-apa Bu ya. Mohon maaf, ini kita lanjut lagi. Kita selesaikan dulu. Tadi sampai ujibu da'wat da'i zada'ani. Tadi di awal saya sebutkan ya, da'ani itu aslinya da'a fi'il madi, dia berdoa, nunnya penyambung fi'il dengan kata ya, aku ya, tapi di sini ya-nya dihilangkan, akunya dihilangkan, terwakilkan oleh kasroh saja. Iza da'ani, seperti yang ada di ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, aslinya ni gitu ya, tapi dibuang huruf ya-nya. Jadi kalau dalam penulisan Rosem ada rahasia, biasanya kalau dibuang hurufnya, huruf ya-nya yang menunjukkan domir Allah ini, da'ani, kenapa dibuang ya-nya? Ini menunjukkan betapa cepatnya Allah mengijabah doa orang-orang yang memohon kepada Allah, gitu ya. Rahasianya di situ. Jadi menunjuk da'ani ini kan kita bacanya jadi cepat ya, beda dengan da'ani. Ini mengisyaratkan betapa cepatnya ijabah Allah terhadap doa-doa, permohonan-permohonan yang dimohonkan oleh orang-orang yang berdoa, gitu. Nah, tadi kan Allah sudah mengijabah. Maka dilanjutkan fal yastajibu li wal yu'minu bi. Kamu sudah doa, kamu juga sudah diijabah. Fal yastajibu li, maka alangkah baiknya kalau kamu menjalankan syariatku ya. Di sini memenuhi perintah-perintah Allah. Kalau kita lihat fal yastajibu, ada fa yang artinya maka, kemudian ada huruf lam. Lam ini namanya lam amr, menunjukkan perintah. Ya, menunjukkan perintah, maka biasanya diartikan dengan hendaklah gitu. Jadi ada perintah di sini. Kemudian ada yastajibu.
Yastajibu itu dari kata istajaba, yastajibu. Ini satu wazan, satu pola sama istaghfaro, yastaghfiru. Ya, ya. Saya tulis bentar. Fal yastajibu li. Huruf lam ini menunjukkan amr, perintah, hendaklah. Yastajibu dengan wazan pola istaf'ala. Biasanya kata kerja menggunakan pola istaf'ala ini ada tolab, ada permintaan. Ada tolab, ada permintaan. Kalau ada tolab, ada permintaan. Nah, permintaan ini kalau dari yang rendah kepada yang lebih tinggi, hamba kepada Allah, atau artinya memohon, meminta, ya. Tapi kalau dari pihak yang tinggi, dari Allah kepada hamba, bukan meminta, bukan memohon, tapi memerintah, gitu. Ya, jadi beda ya. Jadi kalau permintaan dari yang rendah kepada yang tinggi derajatnya itu permohonan doa. Tapi kalau dari pihak yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah, berarti ini adalah perintah. Berarti perintahnya ada dua, di huruf lam dan di wazan istaf'alanya tadi. Jadi Allah di sini benar-benar menegaskan, memerintahkan kepada hamba yastajibu agar bersegera menunaikan perintah-perintahnya Allah gitu. Jadi idealnya seperti itu. Kalau kita doa minta sama Allah diijabah oleh Allah, idealnya ya kita bersegera juga menunaikan perintahnya Allah. Jangan maunya cuma cepat dikabulin, tapi kitanya lalai gitu ya. Di sini fal yastajibu li, adabnya seperti itu. Mestinya, seharusnya, dan bahkan di sini ditegaskan dengan huruf lam, dengan wazan istaf'ala. Berarti Allah benar-benar nih nyuruh kita untuk apa? Untuk memenuhi syariat-syariat Allah, ajaran-ajaran Allah. Di sini ada li, huruf lam, biasanya milik ya, kita artikannya ya, kepunyaan. Nah, huruf lam ini, salah lam yang harfu jar itu loh ibu-ibu, ya. Sudah belajar kan ya, itu memiliki pengertian ikhtisas, khusus, pengkhususan. Jadi kamu bersegeralah, tunaikanlah, penuhilah perintah-perintah tersebut khusus untukku. Gitu. Jadi kita mengkhususkan ketaatan kita, ibadah kita semata-mata karena untuk Allah. Idealnya seperti itu Bu ya. Kalau kita sudah minta ya kita juga harus mengikuti apa yang Allah minta kepada kita, Allah perintah kepada kita. Falyastajibu li wal yu'minu bi, dan hendaklah beriman. Di sini sama ada huruf lam perintah ya, amr. Berarti Allah memerintahkan kepada kita untuk beriman. Wal yu'minu bi. Huruf ba ini sering kita artikannya dengan ya. Huruf ba ini salah satu fungsinya adalah ilsok. Ilsok itu nempel, melekat. Jadi yang namanya keimanan itu harus selalu melekat. Iman boleh naik turun, tapi yang namanya iman jangan sampai lepas gitu. Makanya pakai huruf ba di sini. Fal yu'minu bi, dan hendaknya kalian beriman kepadaku. Nah, beriman di sini iman umum ya, keimanan dalam artian yakin sepenuhnya dengan Allah, dan yang kedua keimanan yakin bahwasanya permintaan kita akan diijabah oleh Allah. Gitu ya. Jadi sepatutnya nih ya, kalau kita berdoa, kita meminta kepada Allah, maka kita juga bersegera ya mengikuti perintahnya Allah. Kita juga beriman kepada Allah, sepenuhnya beriman, dan kita yakin betul juga doa kita akan diijabah. Ini sepatutnya seperti ini. Tapi ternyata kenyataannya banyak nih dari kita yang berdoa, meminta, tapi hanya sebatas sampai minta dikabulin selesai. Lupa dengan fal yastajibu li wal yu'minu bi ya. Banyak orang-orang tipe doanya seperti ini. Yang seperti ini nih kalau cuma mandek sampai
Ujibu da'watad da'i idza da'an, tanpa menyertakan falyastajibu li wal yu'minu bi. Ini seperti peminta-minta, pengemis. Kalau pengemis itu kan maunya minta, maunya dikasih, tapi nggak ada usaha gitu. Meskipun boleh-boleh aja, Allah akan tetap saja berkenan ya memberikan apa yang diminta, tapi kan nggak bagus secara psikologis untuk kita manusia. Rasanya juga nggak pantas lah minta terus, maunya dikabulin terus, tapi nggak ada usaha memperbaiki diri, ya, nggak ada usaha untuk doa yang kita minta juga, cuma maunya dikabulin, habis itu ngeluh, kok nggak dikabul-kabulin, gitu. Ya, kita mau jadi tipe pengemis atau pengennya jadi hamba yang baik, yang kalau berdoa ya kita iringi dengan apa? Dengan melakukan ketaatan kepada Allah, dengan beriman kepada Allah, gitu. Sering kan ya Bu, kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu sering udah hafal banget itu. Tapi ada usahanya enggak dari doa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah, pengennya di dunia dapat kebaikan, hidup enak, tapi kerja enggak, belajar malas-malesan. Wafil akhirati hasanah, pengennya di surga, ya, hidupnya nanti di akhirat kita selamat masuk surga. Tapi udah beribadah belum? Udah taat belum sama Allah? Udah beriman belum? Sudah bersegera melakukan ketaatan atau belum? Atau cuma pas-pasan yang wajib aja? Kalau falyastajibu, dari kata istajaba yastajibu itu Bu, wazan istaf'ala. Nanti kalau tadi kan pengertiannya kita artikan dengan berarti apa tadi yang saya jelaskan? Masih ingat ibu-ibu? Istaf'ala punya pengertian apa? Memerintah. Berarti kita harus melakukan hal tersebut. Dan dia juga punya makna berusaha, berupaya, berjuang. Jadi kita diperintah oleh Allah dan kita harus berusaha nih, harus berjuang, harus bersungguh-sungguh, bersegera dalam melakukan ketaatan kepada Allah. Gitu. Ya, itu salah satu. Kenapa? Iya, itu namanya ikhtiar, gitu ya. Jadi prosesnya doa seperti itu. Prosesnya doa itu ya setelah kita memenuhi syarat, menghilangkan penghalang dan adab-adabnya. Ketika kita berdoa itu kan pertama kita memohon ya kepada Allah. Kita memohon, kita sampaikan apa yang kita minta, ya. Kemudian kita yakin betul tuh kalau doa kita akan diijabah. Ya, kemudian nanti kita tawakal, Allah kasihnya yang mana, kita terima dengan senang hati. Ya, Allah mau kasih yang mana terserah Allah, yang menurut Allah baik untuk kita. Gitu. Tapi nanti setelahnya iringi falyastajibu li wal yu'minu bi. Jangan jadikan doa itu sarana supaya keinginan kita terkabul. Jangan sampai sebatas itu. Tapi jadikan doa itu sebagai tujuan. Sebagai tujuan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah gitu. Nama doa itu terus menerus, doa itu ibadah. Kalau kita meninggalkan doa berarti kita berhenti ibadah. Yang rugi siapa? Yang rugi kita. Jadi kita patutnya sebenarnya seorang muslim itu patutnya bersyukur banget disyariatkan doa. Allah nggak butuh kita kan ya? Ngapain Allah nyuruh doa? Allah nggak butuh kita. Yang butuh kan kita manusia. Allah itu maha kaya. Ya, mau diminta setiap hari, setiap saat sama seluruh manusia, itu nggak akan habis miliknya Allah. Yang butuh tuh kita. Jadi kita beruntung sekali tuh punya syariat berdoa. Beruntungnya gimana? Dalam doa itu ada masalah, ada ibadah. Saat kita butuh, kita minta apa yang kita butuhkan. Allah ijabah apa yang kita minta. Sudah diijabah, doa itu ibadah, kita masih dapat pahala. Keuntungannya kan berlipat ganda ya. Jadi bersyukur banget ada yang namanya berdoa. Jadi manfaatkan ya dengan baik. Tapi jangan lupa diri, jangan hanya mandek sampai selesai doa dikabulkan udah stop.
lanjutkan dengan terus melakukan ketaatan dan beriman kepada Allah. Nah, perpaduan antara falyastajibu li wal yu'minu bi, kalau kita sudah bersegera berusaha banget untuk melakukan ketaatan-ketaatan, melakukan yang diperintahkan Allah, yang akhirnya nanti akan memunculkan keimanan yang kuat, antara dua hal ini ya. Falyastajibu itu berarti ibadah yang zahir kepada Allah, wal yu'minu bi berarti ini ibadah secara spiritual, hati kita mantap betul dengan Allah. Dua hal ini nanti akan membawa kita kepada la'allahum yarsudun. La'alla itu semoga harapan yang bisa untuk dicapai. Apa itu? Yarsudun, rosada yarsudu. Kalau kemarin di Al-Kahfi rusda, ya, petunjuk, hidayah, kebaikan, la'allahum yarsudun, agar mendapatkan petunjuk. Petunjuk di sini apa? Yaitu petunjuk, hidayah, kebenaran yang memberikan maslahat kepada kita baik di kehidupan dunia ataupun di akhirat, gitu. Jadi kombinasinya dua. Jadi orang ya, Bu. Nggih, Bu, silakan. Ini memang terlambat sekali. Mohon maaf agak lama. Ya. Jadi ayat ini ditutup dengan la'allahum yarsudun. Kita akan mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk kalau kita mengkombinasikan antara falyastajibu li wal yu'minu bi. Dan hendaknya kita lakukan hal ini kapanpun. Ya, jangan hanya mandek pada saat doa kita dikabulkan saja. Karena ingat, doa itu tidak selamanya dikabulkan dengan yang semestinya, yaitu dengan ijabah 3 hal tadi. Nah, kalau kita mau diijabah, penuhi semuanya. Penuhi syarat-syaratnya dan jadilah ibadahnya Allah. Yaitu yang intensitas ibadahnya tinggi. Itu yaitu penafsirannya. Jadi, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dari sini kita pahami bahwasanya doa itu ibadah, ya. Dia memiliki pahala kalau kita lakukan. Dalam doa itu kita menunjukkan sisi lemah kita di hadapan Allah, menunjukkan betapa butuhnya kita kepada Allah. Doa itu bisa merubah orang yang berdoa. Doa itu dapat merubah orang yang berdoa. Ketika seseorang berdoa, berarti dia sadar betul dengan kelemahan-kelemahan dirinya. Dia sadar betul bahwasanya dia butuh sekali dengan Allah untuk memenuhi hajat-hajatnya. Ya, dan dalam doa itu ada yang namanya ketenangan, ketentraman, kedamaian. Iya enggak? Kita kalau doa damai enggak, hati kita tentram enggak? Habis doa rasanya plong, lega gitu ya. Nah, kedamaian yang nggak bisa tergambarkan sebenarnya, itu pun nggak bisa kita uraikan dengan kata-kata, sulit kita uraikan dengan kata-kata. Kalau kita sudah berdoa dengan sangat khusyuk, apalagi doanya tuh doa yang modelnya tipenya munajat curhat sama Allah, sudah kita ungkapkan semua, ya Allah, rasanya tenang sekali hati, pikiran, ya, perasaan kita dalam doa itu ya. Dan doa itu pengaruhnya besar sekali untuk seorang muslim. Doa itu pengaruhnya besar sekali untuk kehidupan seorang muslim, ya, merubah kehidupan seorang muslim menjadi lebih baik, merubah pribadi seseorang menjadi pribadi yang lebih baik, ya. Iya, betapa banyak sih orang-orang yang ahli maksiat, orang-orang yang berdosa yang menurut kita kayaknya aduh udah buruk banget ini orang, tapi ternyata tiba-tiba mendapatkan hidayah. Ya, betapa banyak orang yang sakitnya udah lama, berobat ke sana kemari gak sembuh-sembuh, tapi tiba-tiba sembuh. Ya, betapa banyak orang yang hidupnya pas-pasan, tapi ternyata dia punya usaha yang tiba-tiba mendatangkan rezeki yang luar biasa. Ya, jadi doa itu pengaruhnya besar sekali. Dan perubahan-perubahan ini karena doa yang dipanjatkan. Dia yang memanjatkannya sendiri, minta sama Allah langsung, atau bisa jadi karena doanya orang lain, gitu. Dan kalau ngedoain, doa itu jangan lupa doain orang lain. Nanti kalau pas doa untuk orang lain yang ikhlas ya, jangan mikirnya aduh kalau dikabulin enak banget dia, saya enggak gitu. Jangan mikirnya ke situ ya. Tapi saat kita doa ke orang lain,
diijabah oleh Allah, itu kembalinya nanti ke kita lagi, kita akan dapat yang sama, gitu ya, nggak akan rugi. Ya, jadi gitu ya, doakan semua dengan harapan nanti doa itu kembali lagi untuk kita, gitu ya. Jadi saat semua pintu sudah tertutup, masih ada satu pintu yang selalu terbuka, yaitu berdoa. Ya, jadi nggak akan sia-sia orang yang berdoa. Orang yang berdoa tuh selalu punya yang namanya harapan. Ya, setiap orang yang berdoa pasti punya harapan. Jadi manfaatkan dengan baik karunia Allah yang luar biasa ini. Melaksanakannya ringan, menenangkan hati, faidahnya, manfaatnya luar biasa. Nah, semoga Allah mudahkan kita semua ya untuk selalu berdoa, jangan gampang putus asa. Ya, selalu berdoa. Semoga bisa dipahami. Saya rasa cukup sekian dulu. Mohon maaf mungkin kalau ada banyak penjelasan yang tertinggal ya karena terbatasnya waktu. Silakan kalau ada yang mau tanya tadi. Iya, Bu. Boleh. Bermunajat, Allah kan qorib ya. Allah qorib, dekat ilmunya, dekat rahmahnya, dekat kudrohnya. Taunya Allah kepada kita itu tahu banget. Pengetahuannya Allah terhadap kita itu meliputi kita banget. Jadi yang kelihatan, yang terucap, yang di hati, di pikiran, semua Allah tahu. Pada saat kita sholat itu sambil nangis. Sampai apa ya? Karena menangis tadi memang rohnya tuh nggak akan gangguan. Ya, semampunya. Jadi doa itu kan doa mukul ibadah. Doa itu intinya ibadah. Karena dalam setiap ibadah kita itu intinya isinya tuh hampir rata-rata adalah doa, termasuk sholat. Sholat itu bacaannya tuh berisi semuanya tentang doa, gitu ya. Jadi kalau seandainya pas sholat ternyata kita menangis, memang usahakan adabnya tahan. Tapi kalau sudah tidak kuasa lagi, mau gimana lagi? Ke siapa lagi nih kalau bukan sama Allah? Ya, yang bisa benar-benar memaklumi kita tuh siapa sih kalau bukan Allah ya? Jadi kita kalau mau curhat yang benar-benar mau dengerin kita, mau denger keluh kisah kita, yang gak akan beberin rahasia kita, itu kan cuma Allah gitu. Jadi dan kalau berdoa tadi kan doa itu redaksinya kita boleh tuh pakai redaksi yang mohon meminta. Ya Allah, aku minta ampuni aku, Robbing firli, warhamni, itu kan semuanya minta semua. Ya, boleh juga tuh dengan cara curhat, munajat, kita ungkapin semua keluh kesah kita, ada masalah apa. Silakan Bu, yang mau pamit silakan. Iya, boleh seperti itu. Jadi apalagi kalau sampai menangis, itu kan menunjukkan kita betapa lemahnya kita, betapa butuhnya kita dengan Allah. Gitu. Doa dengan cara tipe apapun sebenarnya sangat disukai oleh Allah. Gitu. Intinya menunjukkan kita lemah, Allah yang maha kuat, Allahu somad, tempat kita satu-satunya bergantung. Tidak, yang penting tidak sampai itu sungguh-sungguh akhirnya mengganggu yang lain, mengganggu gerakan sholat kita yang lain, mengganggu bacaannya gitu Bu ya. Tapi adabnya memang diusahakan ditahan ya. Adab ketika sholat. Silakan ada yang mau tanya lagi atau sudah? Gini jadi dimaksudkan adalah mengambil doanya gitu ya. Jadi memang ada beberapa istilah ya, ada beberapa perbedaan pendapat mengenai doa ketika sujud pas sholat gitu ya. Ada yang membeda-bedakan ini sholatnya wajib atau sholat sunnah gitu. Ketika sholat wajib memang diusahakan ketika sujud berdoanya dengan yang ma'surat gitu ya. Ada juga nanti untuk yang ma'surat itu juga nanti ada yang membedakan lagi. Usahakan jangan dari ayat Al
Quran gitu. Tapi ada yang mengatakan membolehkan selama niatnya bukan baca Al-Quran tapi niatnya adalah berdoa gitu ya. Adapun ketika sholat sunnah itu ada yang masih membatasi doanya dengan yang surat, tapi ada juga yang mengatakan bebas mau doa apa saja dengan bahasa kalian sendiri silakan. Tapi usahakan kalau dengan bahasa kita sendiri tidak terucap dengan lisan, gitu ya. Karena kan nggak semua orang tuh mampu berdoa dengan yang masurat, menghafalkan bahasa Arabnya, nggak semua orang mampu seperti itu. Padahal rahmatnya Allah itu sangat luas. Maka ketika sujud, kalau memang mau dengan bahasa kita untuk menjaga adab dan etikanya, berarti jangan terucap, tapi dengan hati, gitu ya. Baik, Ibu. Mm-mm. Mm-mm. yang non udah spesifik terakhir dari Allah terserah dengan pokoknya hamba ikhlas, hamba udah Mm-mm. Mm-mm. Sebenarnya itu nanti masuk yang kategori eh, yang tadi tuh kita bahas, jangan pakein sikta, syarat azamnya yang kurang. Iya, kurang bertekad kuat. Kalau berdoa, jadi putus putus asa. Bahkan nanti kalau seandainya kita sampai mengatakan udahlah nggak mau minta lagi, kayaknya nggak dikabulkan juga, itu nanti malah masuk ke kategorinya yang penghalang doa. Mm-mm. Mm-mm. Itu masuk pasrah kepada Allah, gitu ya. Itu azamnya kurang, nggak spesifik. Kalau sombong saya kira enggak, Bu. Karena gini, pada tahapan-tahapan tertentu orang itu sudah seorang ibadah yang merasa sudah tercukupi semua, dia kadang sudah doanya hanya zikir saja. Karena dia mau minta kaya, saya enggak ngerasa miskin, saya kaya, saya cukup. Mau minta apa eh, minta apa ya? Sesuatu apapun dia merasa sudah tercukupi, dia sudah tenang dengan hidupnya, maka dia cukup berzikir. Kalau yang kondisi seperti ini sudah berdoa tapi nggak dikabulin, akhirnya jadi seperti yang putus asa. Nanti digantinya dengan ya Allah, aku ikhlas, aku ridho dengan keputusanmu, diganti dengan seperti itu, Bu. Ya, dalam hatinya diganti dengan seperti itu. Jadi merelakan, mengikhlaskan, ridho, semuanya dikembalikan kepada Allah. Aku ridho dengan apapun keputusan engkau. Karena itu berarti sebenarnya ada rasa putus asa, doanya kayak nggak dikabulin. Kan berarti itu jadi penghalang. Ya, satu azamnya kurang. Dua, ada penghalang, merasa kayaknya nggak dikabulkan, nggak diijabah oleh Allah. Nah, itu yang kita rubah. Kita rubahnya kita jadi berpasrah sepenuhnya kepada Allah. Jadi tawakalnya itu yang perlu dikuatkan lagi. Kita terima apapun keputusannya Allah. Allah mau kasih dalam bentuk apapun ya kita terima gitu. Tapi kita tambahkan saya ikhlas ridho dengan apapun keputusan Engkau ya Allah. Ya, jadi nadanya tadi yang agak dirubah biar nggak jadi putus asa. Ya. Nah, sudah Bu. Iya, manusiawi Bu, manusiawi kita kadang seperti itu ya. Kita kadang ngerasa ya Allah ini sudah mentok tapi kok mana nih jalan keluarnya gitu ya, sering seperti itu ya. Sekarang mulai kita rubah ya. Ya Allah, uh, menurut lagi berdoa. Jadi kita rubah ya Allah, aku ridho dengan keputusan Engkau gitu ya. Kalau kita ya intinya kan rahmah, maghfirahnya Allah, ridhonya Allah. Kita nggak tahu yang terbaik untuk kita yang mana. Semuanya kita serahkan kepada Allah. Mulai kita rubah ya Bu ya. Baik, bisa kita akhiri. Maaf ngambil waktu banyak ini. Kita tutup Bu ya. Kalau sudah selesai, kita akhiri dulu. Kita berdoa dulu. Masih ada waktu Bu kalau berdoa sebentar.
Kita tutup dengan doa ya. Kita doa bersama. Doanya doa dengan yang sudah kita pelajari saja. Jadi singkat saja ya. Kita istighfar dulu. Astagfirullah. 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 Alhamdulillah. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina habibina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika nastaghits. Rabbana auzi'na an naskura ni'mataka allati an'amta alaina wa ala walidina wa an na'mala sholihan tardah wa aslih lana fi dzurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasada. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Untuk kita akhiri dulu. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.